Kembali lagi di Kakoi Anime. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya. Yang kali ini kita ke sisi lainnya, dimana mungkin pergerakan yang dilakukan oleh World Government yang ditujukannya pada chapter 1028 oleh Rob Lucci dan juga CP0 tentunya mungkin ada dalangnya. Dan mungkin ada yang mengusulkannya kepada pimpinan World Government untuk merebut Wano ketika Kaido kalah. Ya, ada udang di balik batu. Sebab aneh loh, tiba-tiba aja World Government sadar betul tentang potensi Wano dan jadi ingin merebutnya. Karena menurut analisa kita di video sebelumnya tentang Toki dan juga Wano dan sekitarnya, kenapa seorang Toki yang dari masa lalu di masa depan ingin ke Wano? Ya, itu karena Wano ini titik sentral yang paling sentral untuk menghancurkan World Government di masa depan. Maka tak heran jika yang namanya Kozuki Oden sangat ngotot, sangat ngebet ingin membuka negeri Wano. Dan Wano yang tertutup pada saat ini dan selama ini seharusnya tidak diketahui potensinya, potensi terbesarnya, kecuali Anda mengetahui isi Poneglyph dan sejarah dunia layaknya Oden atau Toki yang merupakan manusia dari kerajaan kuno itu sendiri. Dan sampai 800 tahun lebih pihak pemerintahan dunia tidak pernah sedikit pun mengusik Wano secara paksa untuk merebutnya, dan hanya sebatas bernegosiasi tentang senjata batu laut di sana. Itu benar-benar menjelaskan kalau pada dasarnya mereka atau pihak World Government tidak tahu potensi terbesar yang dimiliki Wano Kuni. Artinya ketika saat ini mereka benar-benar sadar dan mencoba merebut Wano secara paksa, maka dugaan kecil di sini ada yang menyarankan mereka untuk bertindak di sini, bukan? Dan kriteria orang yang menyarankan World Government untuk bergerak merebut Wano adalah: pertama, minimal orang ini dia tak asing dengan yang namanya Poneglyph. Kedua, pernah mempelajari sejarah atau rahasia dunia abad kekosongan layaknya orang-orang Ohara atau kru dari Roger Pirate. Ketiga, tentu ini yang paling penting, yaitu orang ini pernah bertatapan muka secara langsung dengan pimpinan dunia itu, yaitu Gorosei. Ya, karena Im-sama nggak ada yang tahu ya. Sebab didasari dari mulutnya Rob Lucci pada chapter 1028, perintah ini datang langsung dari atasan. Dan sejauh ini ya, Im-sama tak peduli dengan Wano karena dia cuma peduli dengan gambar yang ia pegang, yaitu Vivi. Tapi untuk Gorosei, ya kalian tahu sebelumnya ada yang diskusi dengan Gorosei secara langsung. Ya, dia orangnya Akagami no Sang, yang mana seorang Akagami pada dasarnya cocok dengan kriteria yang Mimin katakan tadi ya, yaitu pernah melihat Poneglyph, bahkan Road Poneglyph, anggota kru Roger Pirate yang mempelajari abad kekosongan. Dimana ini valid ya, soalnya dilansir dari mulutnya Relic, kami mempelajari sejarah berlayar setahap demi setahap. Artinya walaupun seorang Sang ini ya tidak pergi ke titik terakhir yaitu Lauktel, dirinya sudah mempelajari apa itu sejarah dunia berdasarkan Rodpon ataupun Poneglyph yang mereka temukan selama perjalanan bersama Kozuki Oden. Dan ya, ini dikuatkan dengan karakter bernama Kozuki Oden, dimana seperti yang kalian ketahui, Oden juga satu suara dengan Relic kalau kami sudah mempelajari sejarah dan apa itu abad kekosongan. Jadi pada dasarnya di sini Mimin mengatakan Akagami no Sang patut dicurigai atas insiden yang terjadi dengan bergeraknya pemerintahan dunia ke Wano yang berpotensi membahayakan Luffy juga tentunya. Karena sejatinya Sang ini juga orang yang tahu segalanya. Melihat Sang menangis saat bicara dengan Roger itu cukup menjelaskannya. Dan di sini Min percaya pula setelah chapter 1000 akan ada plot twist semua ini ulah Jeki. Dimana ya plot twist ini sudah muncul di chapter 1029. Ya kalian tahu lah ya, dengan membuntungkan tangan Kid, rupanya itu menjadikan plot armor tersendiri untuk Eustace Captain Kid, dimana Kid jadi terhindar dari santetannya Hawkins.
Dan ya, plot twist semua ini gara-gara Sang makin menggeba-geba atau berkobar-kobar. Nah, maka dari itu cukup masuk logika juga jika Sang dibalik pergerakan world government ini ke Wano. Dan jika bicara soal cover, tentu saja ada cover yang mendukung statement ini juga. Lihatlah di cover spesial yang satu ini ya, ada sebuah scene atau adegan di mana pihak pemerintahan dunia melawan bajak laut yang di sini adalah Oyaji Pirate. Namun di sini karena ada Rob Lucy yang berpenampilan CP0, maka pertempuran yang akan terjadi itu adalah pertempuran yang akan terjadi ke depannya antara bajak laut dan pemerintahan dunia yang mungkin akan terjadi di Wano ini. Dan pertempuran itu ya sama dengan pertempuran yang terjadi di Marineford sebelumnya, yaitu ada dalang di baliknya. Yang mana ya, di Marineford seperti yang kita ketahui bersama, dalangnya adalah Kurohige. Dan di sini digambarkan dengan jelas ya di cover ini ya, bahwa kejadian yang terjadi pada es itu dalangnya adalah Kurohige. Nah, jika seorang Kurohige di sini seperti itu digambarkannya, maka yang digambarkan di cover ini tentang peperangan antara pemerintahan dunia dan bajak laut kemungkinannya akan terjadi di Wano ini. Dan itu tepat sekali, dalangnya adalah Akagami no Sang. Dan dilihat dari sini aja seharusnya ya kita sudah curiga dengan satu sosok ini. Jadi pada intinya Sang adalah orang yang berkemungkinan menjadi dalang bergeraknya world government ke Wano. Dan hal yang menguatkannya itu adalah perintah kedua, ya, menangkap Robin. Sebab ada kemungkinan bajak laut yang berbahaya yang dimaksud Sang di sini itu adalah bajak laut yang mempunyai kru Nico Robin. Ya, Nico Robin. Sebab dari perkataan Rob Lucy sendiri, Nico Robin menjadikan dirinya suatu kunci dari bajak laut. Artinya, seorang bajak laut atau sekelompok bajak laut bisa berbahaya ketika dia memiliki Nico Robin. Dan Sang atau Akagami sebelumnya membicarakan bajak laut yang berbahaya. Dan satu-satunya bajak laut yang memiliki Nico Robin pada saat ini itu adalah Mugiwara Ichimi yang pada saat ini pula berada di Wano. Dan ya, world government ingin ke Wano juga. Jadi pada dasarnya ini cocok bukan? Apakah Sang kontra dengan Luffy? Nggak.